Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Menjadi perkara yang sangat pokok di dalam iman adalah iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Jibril alaihi salam datang bertanya kepada Rasulullah SAW guna mengajarkan agama kepada umat ini. Dari yang Jibril tanyakan, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam jawab kepadanya, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Pertama dalam iman, Rasulullah katakan kamu beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iman kepada Allah mencakup iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, maupun iman kepada asma wa sifat. Perkara ini, iman kepada Allah, perkara yang ada di dalam fitrah setiap manusia. Bahkan tidak ada satupun yang menolak dan mengingkarinya, bahwa Allah satu-satunya Khaliq, pencipta semesta alam ini, Mudabbir, yang mengatur dan berkuasa di atasnya, Muhyil Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, Razzaq, membagi dan memberi rizki kepada mereka semua. Oleh karenanya ketika musyrikin Arab, jika mereka ditanya, maka itu jawaban mereka, ada di dalam fitrah mereka, tidak bisa mereka ingkari. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika engkau tanya mereka siapa pula yang menciptakan langit, bumi dengan sekian rinciannya, sungainya, gunungnya, hawanya, panas, dingin, siang, malam, dan seluruhnya, pasti mereka akan jawab Al-Azizul Alim, Allah yang maha mulia, yang maha mengetahui segalanya.
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayaquluna Allah. Tanya mereka, siapa Rabbus samawat sab'? Siapa Rabbnya, pencipta, penguasa, pengatur langit-langit yang 7? Dan juga siapa pula Rabbnya Arsy Al-Azim? Pasti mereka akan jawab Allah. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Quranul Karim. Maka tidak ada yang mengingkari rububiyah ini, tentang adanya Allah, wujud Allah, bahkan Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rizki, Dia yang berkuasa. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali syawaz, orang-orang yang nyeleneh, ganjil di masyarakatnya, jumlah kecil. Itu pun dalam batin diri mereka sesuatu yang tidak mungkin mereka ingkari dan mereka tolak, sehingga pengingkarannya hanya mukabarah, hanya karena kecongkaan dan kesombongan mereka saja, bukan sesuatu yang yakin, yang mereka imani dengan seyakin-yakinnya tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Allah sebutkan tentang Fir'aun, bahkan yang mengaku dirinya Tuhan. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain diriku, waliyadzubillah. Yang aku tahu untuk kalian Tuhan hanyalah diriku, yang Fir'aun katakan. Padahal Nabi Musa alaihissalam, oleh sebab itu Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, beliau katakan, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau tahu bahwa tidak ada yang menurunkan semua itu kecuali Rabbus samawati wal ard, pencipta langit, bumi, sebagai tanda peringatan darinya. Ayat-ayat mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, tongkat yang berubah dari ular dan melahap semua sihir dari para tukang sihir itu, dikirimnya katak, dikirimnya semua. Engkau tahu, kata Nabi Musa, ini semua dari Allah, Rabbus samawat, Rabbul ard, pencipta langit dan bumi. Ini pada dirimu sendiri tahu. Tetapi itulah kesombongan orang-orang kafir. Maka Allah sebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka ingkari ketuhanan Allah, padahal itu mereka yakini dalam lubuk diri mereka, karena kezaliman mereka dan karena kesombongannya. Maka tidak akan ada hujah satupun bagi mereka yang mengingkari Allah atau bahkan mengingkari ketuhanan. Ateisme tidak akan mempunyai satu dalil pun yang membenarkan teori atau akidah keyakinan mereka. Begitu pula kaum Madiyun, golongan materialisme,
yang syahadat mereka maddi ataupun ba'ats, partai Ba'ats al-Ba'thi, mereka katakan la ilaha wal hayatu maddah, tidak ada Tuhan, tidak ada ketuhanan, dan kehidupan itu hanyalah materi. Maddah, materi itu yang menghidupkan, materi itu pula yang mematikan. Semuanya adalah pengaruh dan kekuatan dari materi. Semua ini materi. Ya, ada Tuhan yang menciptakan, menentukan takdirnya, mereka ingkari. Tentang mereka ini Allah sebutkan dalam Quran, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Mereka katakan ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini, yang padanya kita mati, padanya kita hidup. Terus materi, tuntutan zaman kata mereka. Orang semakin berumur, semakin tua, ya pada akhirnya harus mati. Dan akan datang generasi berikutnya, penggantinya, lahir bayi, akan menjadi besar dan seterusnya. Berjalan di roda kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang mati, ada yang hidup. Begitulah kehidupan dunia. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menciptakan semua itu, kata mereka. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmunya. Tidak akan pernah punya hujjah yang mendasari dan membenarkan keyakinan mereka ini. Inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanya menduga-duga, hanya menyangka, sebatas prasangka, tidak didasari ilmu, tidak ada nas dalam agama, tidak ada pula akal pikiran logika yang benar, tidak ada pula fitrah yang mendukung teori mereka. Demikian karena al-kaun, alam semesta ini yang begitu besar dan begitu rumit, terperinci dan detail ciptaannya, sempurna. Belum lagi manusia itu sendiri. Semua itu membuktikan wahdaniyatullah, keesaan Allah, rububiyah Allah. Karena yang namanya makhluk yang terciptakan, pastilah ada penciptanya. Karena kemungkinan yang ada hanya 3, 2 batil dari 3 ini. Kemungkinan pertama, segala sesuatu yang ada di alam ini terjadi, dan ini yang mereka yakini, orang-orang materialisme, musadafatan, kebetulan saja. Ini terjadi kebetulan begitu saja, terjadi begitu saja.
Ini yang mereka katakan tadi dalam ayat. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Yes, terjadi, ada hidup, ada mati. Begitu pula yang lain menurut mereka, ada matahari, ada bulan, ini kebetulan begitu terjadi. Ada laut, ada darat, ada ini, ada itu. Kemungkinan yang kedua, bahwasanya segala sesuatu yang ada ini menciptakan dirinya sendiri, dan ini para ulama sebutkan la yaqulu bihi aqil. Hatta orang berakal pun gak akan membenarkan teori ini, bahwa sesuatu menciptakan dirinya sendiri, mengadakan dirinya sendiri. Manusia ada, ya dia sendiri yang mengadakan dirinya. Begitu pula alam yang lainnya. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu ini ada penciptanya. Ada yang mengatur, ada yang menentukan, ada yang mengendalikan, berkuasa mutlak di atas semuanya, dan itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan begitu saja tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Ataukah mereka yang menciptakannya, diri mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kemungkinan kedua tadi, dan ini yang diingkari oleh Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka terciptakan begitu saja diri mereka, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakannya? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau mereka juga yang menciptakan langit, bumi, dan yang lain-lainnya. Bal la yuqinun. Dan mereka tidak yakin dengan semua itu yang mereka yakini. Gak akan pernah yakin. Bagaimana yakin? Gak ada dasarnya, gak ada hujjah yang mereka pegangi, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam At-Tur ayat 35 dan 36. Orang Arab Badui saja ketika ditanya dengan polosnya, dengan baduinya, orang pedalaman, suku-suku nomaden di gurun-gurun pasir yang sangat terbelakang kalau istilah orang dalam pendidikannya, nggak tahu menau, hidup dengan alam, yang dia tahu ontanya, yang dia tahu ini. Dia tanya, dari mana kamu mengenal Rabbmu? Apa buktinya? Kalau Allah itu ada, dia katakan seperti dengan polosnya, al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir, was-sayr yadullu 'ala al-masir. Afa sama'un dzatu abraj wal ardu dzatu fijaj la yadullu dzalika 'ala al-'alimil khabir. Kalau kotoran onta saja kita ngelihat, kata dia, di situ alam dia, pasti orang akan bilang ada ontanya, ada yang menciptakan kotoran ini, ada yang membuat dan mengeluarkannya, ya ontanya. Ada kotoran pasti ada onta, nggak mungkin tiba-tiba muncul ini kotoran begitu saja, mustahil. Wasair, adanya jejak langkah, bekas telapak kaki di pasir orang jalan, pasti ini ada yang lewat di sini, ada yang membuatnya.
Nggak mungkin tiba-tiba ada telapak manusia, ada telapak onta di situ tanpa ada yang menginjaknya. Mustahil. Berarti ada yang jalan di situ. Kalau itu sesederhana itu, kata dia, maka langit yang dihiasi dengan sekian bintang-bintang, planet-planet, bulan, matahari, dan bumi yang sedemikian rupa, tidakkah itu cukup menunjukkan keberadaan Al-Alimul Khabir? Tidak ada yang terciptakan tiba-tiba dengan sendirinya. Tidak ada pula yang itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada pencipta lain, dirinya sendiri yang menciptakannya. Maka pertanyaan ini, manusia, makhluk hidup, alam semesta, dari mana keberadaan mereka? Dari mana asal muasalnya? Kenapa mereka bisa hidup? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan timbul. Ketika ini ditujukan kepada para tokoh-tokoh ateis, maka pembesar-pembesar mereka kebingungan dan berselisih pendapat tentang perkara ini. Apa yang harus mereka jawab? Sebagian dari mereka mengatakan alam ini tercipta dan ada ya karena tabiat, memang secara natural, ya secara alami terjadi begitu saja seperti tadi. Kemungkinan pertama terjadi begitu saja, tercipta begini, muncul ini, muncul itu. Sebagian bilang demikian. Nggak perlu kita bahas, nggak perlu kita tahu, dan tidak ada penciptanya. Sebagian yang lain menolak dan mereka katakan tidak. Alam ini semua muncul dan terjadi ibarat bias dari sifat dan karakter sesuatu. Artinya di sana ada panas, ada dingin, ada kering, ada lembab, ada yang kasar, ada yang halus. Begitu pula ada yang bergerak, ada yang mati, tetap artinya tidak berkembang. Semua ini sifat dan karakter pada segala sesuatu yang menciptakan dan mengadakan segalanya. Jadi sifat-sifat ini, adanya dingin di alam, adanya panas, adanya yang kasar, yang halus, yang kering, yang basah, dan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat ini yang kemudian melahirkan ciptaannya. Segala maujudat, segala yang ada wujudnya di alam semesta ini tercipta dari karakter dan sifat-sifat yang ada. Tentunya semua ini batil, kekufuran dan kesesatan. Kalau yang pertama tabiat, natural dan alami, berarti dengan itu sesuatu itu makhluk tercipta, sekaligus pada dirinya dia adalah Khaliq, penciptanya. Dengan demikian kesimpulan dari teori mereka ini kuat, bulat, dan itulah tabiatnya filsafat. Karena memang kalau diruntun
pangkal dan akar ateis ini kembalinya kepada para filosof, tokoh-tokoh filsafat Yunani, Aflatun dan yang semisalnya. Bulat. Al-muhim, pada teori mereka itu berarti akan disimpulkan bahwa bumi menciptakan bumi itu sendiri. Bumi ini siapa yang menciptakan? Ya buminya itu sendiri. Pada sesuatu, pada dirinya dia adalah makhluk, dia pula adalah khaliknya. Begitu pula langit, makhluk terciptakan. Siapa penciptanya? Ya langit itu sendiri menciptakan dirinya. Dan demikianlah seterusnya. Perkara yang sangat mustahil, bahkan la yaquluhu aqil. Orang yang masih waras akalnya nggak akan berpendapat demikian. Kalau yang ini mustahil dan tidak mungkin, maka pada teori yang kedua lebih mustahil lagi, di mana kalau tadi yang pertama sesuatu tidaklah mungkin menciptakan dirinya sendiri, dia sebagai kholik, dia pula sebagai makhluk, maka sifat yang ada pada dirinya lebih tidak mampu lagi. Dirinya aja nggak mampu, apalagi sifat, karena sifat bagian kecil dari dirinya, kan bukan semuanya. Kamu misalnya manusia, Fulan bin Fulan, namanya Zaid bin Ali misalnya. Zaid bin Ali satu kesatuan. Pada Zaid ini ada keberanian, pada Zaid ini ada kedermawanan, pada Zaid ini ada ketangkasan, ada kelihean dan seterusnya. Kalau Z-nya saja nggak mampu, apalagi hanya keberaniannya. Yang keberanian itu sebagian dari Zaid, ya kan? Nah kalau Z-nya aja nggak mampu, apalagi sifat-sifatnya Z, apalagi satu dari sifatnya Z. Oleh sebab itu yang mereka ungkapkan bahwa sifat-sifat tadi yang disebutkan mereka, tokoh-tokoh mereka, panas, dingin, kering, basah, menciptakan suatu, ini juga mustahil. Karena semua itu bahkan lebih mustahil dari yang pertama. Karena semua itu sebagian sifat dari makhluk. Apa sifatnya alam ini? Panas, dingin, basah, kering, dan seterusnya. Bagaimana sifat-sifat ini mampu menciptakan? Sementara pada belahan yang pertama telah disebutkan bahwa alam itu sendiri menciptakan dirinya sudah mustahil. Nggak mungkin. Belum lagi sifat membutuhkan orangnya atau yang punya sifat itu. Sifat ini mengikut kepada yang punya sifat, nggak berdiri sendiri. Contohnya seperti tadi Z, keberanian nggak berdiri sendiri begitu. Hidup punya kekuatan, bisa jalan, bisa ini. Enggak. Dia butuh Z, berada di dalam Z. Sifat keberaniannya, misalnya. Dia butuh Z, nggak bisa dia berjalan sendiri. Untuk dia ada, untuk dia ini butuh sesuatu yang tersifati makhluk. Kalau itu saja membutuhkan, dirinya sendiri butuh sifat ini, butuh kepada mausuf. Bagaimana dia malah menciptakan yang tersifati? Bulat ya. Begitulah filsafat. Bagaimana mungkin keberanian ini menciptakan Z? Mungkin. Dia sendiri butuh Z.
Apa mungkin keberanian ini yang kemudian menciptakan Z? Dia sendiri butuh kepada Z-nya. Dia sendiri gak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri, jalan sendiri. Dia sifat bagi Z. Menciptakan Z aja gak bisa, apalagi menciptakan yang lain yang lebih besar dari Z. Langit, bumi, bulan, matahari, dan yang lain-lainnya. Sangat-sangat mustahil. Begitulah kesesatan dan kebingungan tokoh-tokoh ateis, tokoh-tokoh filosof. Karena mereka dibenturkan dengan kenyataan, nggak mungkin ini semua terjadi tiba-tiba dengan sendirinya. Bagaimana? Jawaban mereka, bingung mereka. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Sekedar untuk keluar dari pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam keadaan mereka nggak yakin. Seperti yang Allah sebutkan. Bal la yuqinun. Mereka tidak akan pernah yakin. Tidak akan pernah mantap. Layaknya seorang mukmin, muwahhid, meyakini semua ini ciptaan Allah, kekuasaan Allah Jalla fi'ula. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka alam yang demikian besar, demikian sempurna ciptaannya, detail, dan tidak ada kesalahan sedikit pun padanya, dan tidak ada gesekan, tidak ada benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin itu semua terciptakan musodafah. Terciptakan begitu saja. Tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang mengendalikan. Padahal ini besar. Gambaran kecilnya saja. Gambaran kecil. Kalau kendaraan, mobil, atau motor terus bergerak. Yang ini ke sana, yang ini kemari, di perempatan, di perlimaan. Mungkin tidak ada yang ngatur. Tanpa ada benturan, tidak ada gesekan. Jalan sendiri masing-masing. Semua itu tidak ada gesekan karena ada yang mengendalikan. Yang mobilnya ada sopirnya, direm, ada mobil lain, ada lampu merah, ada ini. Diatur, ada pengaturnya, ada pengendalinya. Bagaimana mungkin bisa terjadi kesibukan yang luar biasa, sementara tidak mungkin atau tidak terjadi gesekan dan benturan padanya. Itu baru contoh kecil. Bagaimana dengan alam ini? Lautnya, daratannya, mataharinya, bulannya, bintang-bintang, planet, tata surya yang ada. Tidak ada gesekan padanya. Langit tidak jatuh ke bumi. Siapa yang mengatur, siapa yang mengendalikan? Semua ini terjadi musodafah. Begitu saja, nggak ada yang ngatur, terjadi begitu saja. Natural terjadi. Secara alami, proses alam kata mereka. Mustahil. Akal dan fitrah menolak dan tidak akan pernah membenarkan yang demikian. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, terkait permasalahan ateisme atau itu erat hubungannya dengan komunisme, tentunya
mengundang kita untuk mengetahui sekilas tentang sejarah mereka ini. Kalau secara madhab sebagai salah satu aliran atau pemahaman Marxisme, ateis ini atau komunis ini sebenarnya gerakan Yahudi, karena dibuat atau teori-teorinya ditulis oleh seorang Yahudi berkebangsaan Jerman, Karl Marx, dan yang bersamanya, di mana dia melihat dan meyakini segala sesuatu itu sebatas materi tadi, kehidupan, kematian, dan segalanya yang ada di alam ini madah, materi. Sebelum Masehi 300 tahun kurang lebih sebelum Masehi sudah muncul teori-teori ateis ini oleh tokoh-tokoh Yunani kuno semacam Aflatun. Bahkan dia menyeru dan mendakwahkan persamarataan harta dan juga wanita. Waliyadzubillah. Yang ini tentunya akan menjadi cikal bakal mazhab dan keyakinan komunis, sosialisme, Ishtirakiyah, sama hak semua orang, tidak boleh ada yang kaya, memiliki tanah sekian atau perusahaan atau yang semisalnya harta benda, sementara yang lain dalam kemiskinan, dalam kesengsaraan hidup, ekonomi rendah. Nah, ini sudah disuarakan oleh Aflatun. Kemudian dilanjutkan di Persia, Iran sekarang, pada tahun 487 sama seruan kepada Ishtirakiyah, sosialisme, disuarakan di bawah dakwah ini oleh Masdek. Bahkan dia menyeru kepada ibahiyah, membolehkan dan menghalalkan segalanya. Nggak ada sesuatu yang namanya haram, tidak ada sesuatu yang namanya nggak boleh. Yang ketiga dilanjutkan oleh tokoh-tokoh batiniyah, dasar dan doktrin yang sama diasung oleh imam mereka Hamdan Qirmid yang menjadi imamnya Qaramithah, Hamdan al-Qirmid. Demikian pula dilanjutkan oleh Ali ibnul Fadl yang pada saat kekuasaan mereka culik atau mereka curi
Hajar Aswad dari Ka'bah dan mereka sembunyikan, sehingga Ibnu Katsir sebutkan kurang lebih 20 tahun kaum muslimin di berbagai dunia kalau mereka haji atau umrah tidak bisa mendapati Hajar Aswad, tidak ada pada Ka'bah. Qatalahumullah. Al-muhim ini qaramithah. Kemudian yang keempat dilanjutkan seruan dan dakwah kepada komunisme ini oleh Thomas More tahun 1478 Masehi. Yang kelima dilanjutkan pula oleh seorang Itali tahun 1568 Masehi, Campanella, tokoh Itali. Yang keenam juga dikembangkan dakwah mereka ini oleh Francisco Bacon tahun 1626 Masehi dan beberapa tokoh-tokoh sosialisme, komunisme yang lainnya. Tadi telah kita sebutkan bahwa gerakan ateisme ini yang kemudian menjadi ideologi dasar komunisme munculnya di abad ke-19 Masehi ketika Karl Marx menyerukan ajaran Marxisme didukung oleh seorang saudagar kaya Inggris, Friedrich, yang bersamanya. Di kemudian hari menjadi kekuatan di Rusia, Uni Soviet, oleh Lenin dan diterapkan dalam kepemimpinannya di dunia politiknya. Demikian pula mulai awal abad ke-20 Lenin juga menambahkan beberapa pemikirannya, menyempurnakan pemikiran-pemikiran Karl Marx, sehingga pada tahun 1917 terjadi pergolakan di Rusia, jatuh karenanya kekaisaran Rusia, dan Lenin berhasil menduduki kepemimpinan setelah kudeta, dan dia bunuh kaisar dan yang bersamanya. Setelah Lenin dilanjutkan komunisme ini oleh Stalin yang juga tidak kalah bengis dan kejamnya, dan musuh utama mereka adalah agama, dan bapak mereka Karl Marx telah menyebutkan agama memang sebagai candu opium yang hanya meracuni dan merusak kehidupan umat manusia. Waliyadzubillah. Mereka menurut Karl Marx dan yang memujanya ditipu dengan khayalan-khayalan agama, surga begini kenikmatannya, neraka azabnya begini siksaannya,
akhirat begini. Walhasil perkara-perkara yang gaib. Karena mereka tentunya hanya mengimani materi, tentu perkara gaib jauh dari keyakinan mereka. Maka agama merupakan musuh pertama dan musuh nomor satu bagi mereka. Beberapa sebab tentunya mendasari munculnya gerakan atau pemahaman ini. Yang pertama dan sebab utama secara sosial atau politik adalah gereja yang memerangi ilmu dan para ulama. Nggak boleh orang berilmu, nggak boleh orang belajar, sehingga dibodoh-bodohi dan dibiarkan mereka dalam kebodohan. Tidak boleh sedikitpun mencium aroma ilmu, bahkan kalaupun itu ilmu dunia. Sehingga para ilmuwan dalam ketakutan, dalam ini tekanan dari pihak gereja. Walhasil dari situ mereka memberontak, melawan, menentang, sampai munculnya ateisme, komunisme, sosialisme. Semua ini berasal dari kejahilan atau kekufuran gereja, pihak gereja dengan para pendetanya yang memerangi ilmu dan orang-orang yang berilmu. Selain itu, termasuk background yang mendasari adalah kuatnya atau maraknya kapitalisme di dunia barat saat itu, di mana mereka hidup dalam kemewahan, kaum borjuis, kaya raya, tuan tanah. Sementara yang lain adalah orang-orang fakir miskin yang jauh dari kecukupan hidup, dan ada jurang yang memisahkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Ini nggak boleh kumpul sama ini, dan ini direndahkan, dilecehkan luar biasa karena kemiskinannya. Yang ini tentunya memancing kecemburuan sosial kaum duafa, orang-orang fakir miskin. Kehidupan mereka kapitalisme barat saat itu. Dan isu yang sama juga dibawa oleh komunisme. Kalau di kita, di Indonesia, mereka istilahkan setan desa. Siapa setan desa ini? Mereka sebutkan para cukong, para tukang tanah. Kan desa biasanya begitu. Para petani nggak semuanya punya tanah, punya ladang. Tanah 10 hektar miliknya fulan. Dia sebagai tani saja, buruh tani, nanam padi, ini nanti dapat hasil berapa. Tapi tanah itu miliknya fulan. Begitu pula para tengkulak, begitu pula hasil mereka sebutkan. Karena memang sumbernya dari sana. Yang ketiga, kehampaan iman. Dan ini juga tentunya yang sangat penting, bahkan terpenting, karena mereka dalam keadaan hampa, tidak mendapati siraman rohani. Seperti apa manusia itu, kenapa mereka hidup, untuk apa mereka hidup, apa tujuannya, siapa yang menciptakan. Hampa, tidak ada tarbiyah, tidak ada iman, dan ini inti segalanya. Sehingga mereka jiwanya dalam keadaan labil,
jiwanya dalam keadaan hampa, terombang-ambing, tidak mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Yang keempat, penjajahan yang marak di sana sini dari semenjak dulu, dan tentunya pengerusakan dan kehancuran yang terjadi bersamaan dengan penjajahan itu. Yang kelima, makar Yahudi tidak bisa dilepaskan dari semua ini. Dan yang keenam mungkin, yang ketujuh, keganjilan dan nyelenehnya para tokoh-tokohnya. Memang punya keanehan dalam kejiwaannya, tidak normal, punya kelainan jiwa, sehingga muncul darinya perkara yang menyalahi fitrah manusia, bahkan akal pikiran itu sendiri. Beberapa pokok keyakinan ateisme dan komunisme, iman terhadap materi, itu segalanya dan telah lalu tadi, dan juga pengingkaran terhadap segala yang gaib, karena bertentangan dengan materi, tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka jamah, tidak bisa mereka dengar. Nah, yang kedua, dan ini ma'ruf, bahkan yang menonjol pada diri Karl Marx, penafsiran segala sesuatu itu dengan penafsiran materi, bahkan dalam penafsiran sejarah. Maka segala peperangan yang terjadi sepanjang sejarah, adanya benturan di masyarakat, adanya pertumpahan darah, adanya peperangan di sana di sini, semua itu menurut Karl Marx materi, karena perbedaan kelas. Nah, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang-orang borjuis, ini buruh tani, ini orang-orang rendah. Karena kesenjangan sosial, walhasil ini nggak terima, ini iri, terjadi peperangan dan benturan. Tidak ada yang lain, bukan karena agama, bukan karena iman, bukan karena jihad, bukan, nggak ada. Semua itu karena materi menurut dia. Yang ketiga, pokok keyakinan mereka pula, karena mengingkari yang gaib, maka agama musuh bebuyutan bagi mereka, utamanya tentunya Islam. Musuh utama bagi gerakan ateisme, komunisme. Yang keempat, memerangi segala bentuk kepemilikan pribadi. Nggak boleh. Perusahaan, tanah, rumah, wal'iyadzubillah, bahkan wanita. Nggak boleh. Semua milik bersama. Dan begitulah kenyataannya. Dengan isu kaum bawah, buruh tani, kaum buruh dan semisalnya, dan makanya akan selalu yang mereka punya gerakan massa kaum buruh, buruh pabrik, buruh ini, buruh itu basis massa yang mereka punya. Isu ini yang terus mereka pakai untuk penyamarataan maunya mereka. Maka dirampasi dan diambil dengan paksa segala sesuatu
yang itu milik pribadi, nggak boleh. Dan itu pula yang terjadi di banyak negeri. Ya di sini, ya di Rusia, ya di Yaman saat Yaman Selatan, Hadramut dan sekitarnya dikuasai oleh kekuasaan komunis Salim Ali Bid alaihi minallah ma yastahiq. Diambil begitu saja tanah sekian luasnya, sekian hektar, dan dibagi-bagi. Semuanya kembalinya kepada negara, semuanya dikembalikan kepada pemerintah. Padahal pada kenyataannya setelah mereka punya kekuasaan, sama kesenjangan sosial itu malah tampak mencolok. Yang paling kaya, yang paling mapan hidupnya pemerintah, pemerintahan komunis. Karena segala-galanya ada di tangan dia, perusahaan ini itu. Rakyatnya tetap saja yang buruh ya buruh, yang tani ya tetap tani, tetap dalam kemiskinannya, tetap dalam kesengsaraannya. Maka mana yang mereka dakwahkan? Katanya penyamrataan, katanya supaya adil, supaya rata, nggak ada kenyataannya. Beberapa sifat-sifat karakter ateisme dan komunisme. Yang pertama, menonjol pada diri mereka akhlak yang rendah, hina dina. Maka jangan kamu tanya tentang kedustaan, penipuan, pengkhianatan, segala macam cara mereka tempuh untuk tercapainya cita-cita dan tujuan utama mereka. Dan dalam hal ini mereka ambil dari nenek moyangnya Al-Mikafili, seorang Yahudi yang merumuskan untuk gerakan mereka al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan kamu itu menghalalkan bagimu segala macam cara. Pokoknya kamu bisa sampai tujuan. Kamu mau nipu, khianat, kamu mau dusta, kamu boleh. Selama tujuanmu itu tercapai dengan cara itu. Yang kedua, dan tentunya dalam sepanjang sejarah mereka, ma'ruf bagaimana pengkhianatan dan kedustaan mereka, penipuan mereka terhadap kaum muslimin secara khusus, kepada bangsa dan negara secara umum. Yang ada adalah pengkhianatan saat negara sedang gentang-gentingnya, sedang panik-paniknya menghadapi kemungkinan Belanda masuk dan ingin menyerang kembali, justru mereka melakukan pemberontakan di dalam. Pengkhianatan. PKI dan yang bersamanya. Qatalahumullah. Di situ ma'ruf dari mereka. Yang kedua, mereka pula tidak akan malu untuk melakukan segala macam amalan untuk menggolkan tujuan utama mereka, yaitu bagaimana dunia ini semuanya adalah ateisme, komunisme. Itu tujuan mereka. Cara untuk tercapainya itu segala macam cara sudah. Amalan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalaupun itu sangat bengis, sangat kejam, harus pembunuhan, harus pertumpahan darah, dengan pengkhianatan, nyawa, harta benda, kehormatan menjadi taruhan. Dan ma'ruf dalam sejarah mereka, darah itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan mereka.
berapa ribu jiwa dibantai oleh Lenin, berapa ribu jiwa dibantai oleh Stalin, berapa ratus ribu jiwa, bahkan mungkin mencapai jutaan yang dibantai oleh Mao Zedong Cina, berapa ribu jiwa yang dibantai, dibunuh begitu saja oleh Pol Pot. Sekian banyak, belum lagi komunis Indonesia. Nah, dan begitulah mereka, akhlak dan sifatnya. Oleh sebab itu, komunisme syarat sekali dengan radikalisme, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan pinang dibelah dua antara ateisme, komunisme dan radikalisme, tidak bisa dipisahkan dari kekerasan, dari teror. Dan itu yang terjadi, bukan khayalan, bukan dugaan, itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah mereka. Umat Islam di Rusia, umat Islam di sana sini di Cina, nah, wahakadha. Demikian pula penghasutan dan provokasi terkhusus kepada kaum rendah, kaum bawah. Ini isunya kaum tani, kaum buruh, orang-orang yang miskin dan bertaraf ekonomi rendah. Ini dihasut untuk benci dan musuh kepada yang ekonominya lebih dari mereka, para saudagar, para pemimpin, para konglomerat atau apa namanya. Sehingga kamu lihat ketika itu digerakkan oleh mereka, yang bergerak ya ini nelayan, kaum tani, kaum buruh, masuk kota, bikin kerusakan, bikin keonaran, menjarah toko-toko, merusak ini itu. Mereka yang digerakkan. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pergerakan mereka tentunya mereka punya wasail sebagai wasilah yang mereka gunakan untuk memperlancar jalan mereka menuju kekuasaan, dan itu satu-satunya tujuan mereka. Mereka orang yang ambisi terhadap kekuasaan. Maka dari wasilah yang mereka gunakan mendirikan organisasi-organisasi komunis. Tentunya bertujuan untuk menyebarkan paham komunisme ini di masyarakat yang ada, menghasut, menumbuhkan kedengkian dan kebencian yang ada, bahkan melepas sama sekali agama dari kehidupan mereka. Yang kedua, kudeta dan tentunya pergolakan politik yang tidak bisa dipisahkan dari darah dan nyawa. Dan itu pula yang terjadi sepanjang sejarah. Darah itu yang menjadi jalan bagi mereka untuk tercapainya cita-cita mereka, naudzubillah. Yang ketiga,
mereka akan memerangi dan mematahkan segala kekuatan yang akan menghalangi mereka, atau diduga oleh mereka akan menghalangi, menjadi kendala bagi mereka. Apapun itu kekuatan. Bahkan tidak hanya itu, yang walaknya kepada mereka, loyalitasnya tidak utuh, akan mereka habisi. Masih ada loyalitasnya kepada yang lain begini, akan mereka berangus. Harus utuh 100% wala kepada mereka. Yang keempat, wasilah mereka memerangi seluruh agama, terutama Islam. Pasti mereka perangi tokoh-tokohnya, para alim ulama, para kiai atau apa namanya, ustadz-ustadz, para santri. Ini musuh utama mereka. Dan agama yang lain kecuali Yahudi. Makanya dalam sepanjang sejarah tidak pernah ada Yahudi dibantai komunis. Cari di mana pernah ada? Di mana? Dari semenjak zamannya Aflatun ke bawah Karl Marx yang juga orang Yahudi, Lenin, Stalin, Gorbachev, mana ada Yahudi pernah dibantai? Tidak pernah ada. Aman. Karena mereka yang punya makar, mereka yang menggerakkan, mereka dalangnya. Tapi yang lain mereka perangi. Nasoro ini itu, terutama Islam tentunya, musuh bagi agama. Yang kelima, membunuh dan memerangi tokoh-tokoh agama, terutama tadi kaum muslimin, para ulamanya. Yang keenam, pemaksaan kepada rakyat bawahan untuk membayar upeti atau pajak atau yang semisalnya dengan jumlah dan nilai yang sangat besar, sengaja untuk menghinakan dan merendahkan mereka. Yang ketujuh, segala perusahaan, pabrik-pabrik dan semisalnya menjadi hak milik negara, tidak boleh ada person, individu rakyat yang memilikinya. Begitu pula tanah, pertanian, perkebunan dan yang semisalnya. Perdagangan pun dimonopoli dan dikuasai oleh mereka kalau sudah memimpin. Merusak akhlak itu menjadi ciri utama mereka. Akhlak baik mereka perangi, kemudian mereka buka segala macam cara bagaimana agar akhlak itu hancur dan rusak, moral jadi hancur lebur dengan segala macam kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka buka. Kemudian yang juga menjadi wasilah mereka, rakyat atau masyarakat ini mereka bagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, tokoh-tokoh ateisme, komunisme, dan siapa yang mau tunduk dan bekerja sama dengan mereka, kaki tangannya. Yang kedua, orang-orang yang menolak atau tidak mau wala, tidak mau masuk ke dalam
aturan dan ajaran mereka, atau tidak mau secara utuh pasrah dan menerima apa adanya dari mereka. Maka ini golongan kedua yang tentunya akan terus mereka tindas dan mereka hina. Ini beberapa wasilah yang mereka punya dan mereka pakai untuk melancarkan aksi-aksi komunis atau ateis yang mereka yakini. Orang-orang ateis dan komunis terhadap kaum muslimin antara lain di Turkistan pada tahun 1934, 100.000 umat Islam mereka bunuh, utamanya dari kalangan orang-orang yang berilmu, para pedagang, juga para petani. Demikian pula di tahun 1939, 500.000 muslim, sebagiannya mereka penjarakan, mereka siksa, sebagiannya mereka asingkan atau bukan diasingkan, dibuang ke Siberia, daerah yang sangat dingin sekali, di bawah 0 derajat, belum lagi beruang putih dan serigala yang mematikan. Artinya dibunuhlah kalau sudah dibuang ke Siberia. Nah, dan beberapa catatan panjang di Turkistan terutama di tahun 50-an, 1950, mereka bunuh 7.000 muslim, dan tahun 34 sekitar 300.000 melarikan diri mengungsi ke daerah-daerah lain. Demikian pula di tahun 50 juga ,20.000 umat Islam yang berhasil selamat melarikan diri ke Timur Tengah, dan itu yang mampu atau bisa mereka datangi di negeri-negeri yang ada. Di tahun 32 lebih dari 3 juta rakyat Turkistan tercatat mati karena kelaparan, tentu mayoritasnya muslim, karena hasil panen atau hasil pangan ditahan oleh pemerintah komunis waktu itu, dan mereka kirim hasil panen itu ke Cina di masa itu. Demikian pula di Crimea tahun 21, 100.000 muslim mati kelaparan, 50.000 dipaksa untuk hijrah keluar dari negaranya ke beberapa negara lain. Belum lagi beberapa gereja, beberapa masjid yang mereka hancurkan, tempat ibadah kaum muslimin. Demikian pula
yang terjadi di beberapa negeri-negeri belahan Rusia yang ada, banyak kaum muslimin yang mereka bantai, banyak tempat-tempat peribadatan yang mereka hancurkan, begitu pula madrasah, tempat pendidikan kaum muslimin. Tercatat di kota Zagreb di Yugoslavia, mereka hancurkan dan mereka rubah fungsinya menjadi gedung lain. Demikian pula mereka tutup dan mereka rusak di Sarajevo, tempat pendidikan kaum muslimin. Belum lagi kerja rodi, kerja paksa yang mereka bebankan kepada terutama syiban, orang tua kaum muslimin, sebagai bentuk penghinaan dan penindasan kepada mereka, dan beberapa kejahatan lain yang sangat banyak. Tapi itu cukup menunjukkan kepada kita catatan kejahatan demi kejahatan, radikalisme dan terorisme yang ada pada diri mereka, untuk menjadi pelajaran bagi umat yang setelahnya.